Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Pratiwi, NIM 0306193234, berasal dari kelas PG semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan karya Pramuka. Selanjutnya ada dasar hukum gerakan pramuka. Yang pertama, Keputusan Presiden Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 118 tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Panji Muda Karana. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada gugus depan gerakan pramuka. Berdasarkan lokasinya, gugus depan dibedakan menjadi beberapa lokasi. Yang pertama yaitu gugus depan biasa, terletak di sekolah SD, SMP, SMA, SMK, atau MA. Yang kedua ada depan teritorial, berada di lingkungan masyarakat dan instansi-instansi. Yang ketiga ada gugus depan luar biasa, berada di luar sekolah. Di sekolah luar biasa dan lembaga permasyarakatan. Yang keempat ada gugus depan luar negeri, berada di luar wilayah Republik Indonesia. Yang terakhir ada gugus depan perguruan tinggi yang terletak di perguruan tinggi. Secara umum, organisasi Gerakan Pramuka Indonesia terdiri atas yang pertama Majelis Pembimbing atau MABI, yang kedua ada Badan Kelengkapan Kuarcap dan Kuaran, yang ketiga ada Andalan Pramuka, yang keempat ada Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka, yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Pramuka, yang keenam ada Dewan Kerja Pramuka, yang ketujuh ada Lembaga Pendidikan Pramuka atau Lemdika, yang kedelapan ada Satuan Karya Pramuka. Selanjutnya ada Satuan Karya Pramuka. Apa sih Satuan Karya Pramuka? Satuan Karya Pramuka atau yang biasa disingkat dengan SEKA merupakan wadah kemampuan anggota muda dan anggota dewasa muda dalam bidang tertentu, serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdi kepada masyarakat, sesuai aspirasi pemuda Indonesia dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Ada 8 macam satuan karya pramuka yang ada di gerakan pramuka. Yang pertama, Saka Bayangkara dalam bidang kepolisian. Yang kedua ada Taruna Bumi dalam bidang pertanian. Yang ketiga ada Dirgantara bidang keudaraan. Yang keempat ada Kencana bidang kependudukan. Yang selanjutnya ada Bahari bidang kelautan. Ada Wana Bakti bidang kehutanan. Bakti Husada bidang kesehatan. Dan yang terakhir ada Wira Kartika dalam bidang kemiliteran. Pemimpin satuan karya biasa disebut dengan pamong saka. Setiap satuan karya mempunyai satuan-satuan yang lebih kecil atau kelompok yang disebut kriya. Yang menjadi pamong saka tidak harus anggota pramuka, tetapi setiap anggota masyarakat yang dianggap ahli dalam bidangnya. Misalnya dokter, polisi, tentara, penyuluh KB, polisi hutan, dan sebagainya. Dan itu disebut dengan instruktur saka. Kepemimpinan dalam pramuka merupakan faktor penentu dalam menentukan hasil yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sehingga, pada prinsipnya pemimpin yang mempunyai kesempatan paling besar untuk merubah jerami menjadi emas atau merubah tumpukan uang menjadi abu. Peribahasa di atas menjelaskan bahwa faktor pemimpin merupakan faktor utama atau penting yang dapat menentukan maju mundurnya, juga bisa hidup matinya suatu usaha bersama, dan kepemimpinan merupakan kunci pembuka suksesnya organisasi atau usaha. Berikutnya ada macam-macam saka. Yang pertama saka dirgantara adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan guna menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Yang selanjutnya ada Saka Bayangkara. Saka Bayangkara adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat dan mengembangkan bakat serta pengalaman para pramuka, penegak, dan pandega dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kebayangkaraan. Sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, peduli terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya ada Saka Bayangkari, Saka Bakti Usada. Selanjutnya ada Saka Keluarga Berencana, adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dalam bidang dan bakti masyarakat dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. Yang selanjutnya ada Saka Taruna Bumi, yaitu wadah bagi pramuka untuk meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan para anggotanya sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan nyata dan produktif serta bermanfaat dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian. Dan ada Saka Wana Bakti dan terakhir ada Saka Wira Kartika. Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat perkataan dan penulisan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.